Halo, apa kabar? Kembali lagi dengan saya, Bidan Dian Pramasari. Untuk ibu-ibu yang sedang menyusui, terkadang masih memiliki pertanyaan ya, karena setiap saat bayinya menyusui, setiap beberapa saat lagi bayinya juga minta dinenani, nangis lagi. Nah, pertanyaan yang sering muncul bagi ibu-ibu yang sedang menyusui, berapa kali sih bayi ini menyusui dalam sehari? Nah, ini adalah hal yang perlu kita bahas. Berapa sih normalnya bayi yang baru lahir menyusui pada ibunya, berapa kali sehari? Kemudian apakah perlu ditakar ataukah perlu dijadwalkan? Nah, yuk simak terus penjelasan video saya selanjutnya. Bayi pada saat 1 minggu kelahirannya itu idealnya atau biasanya pada umumnya menyusui 8-12 kali per 24 jam. Namun kondisi ini adalah kondisi umumnya, kemudian tergantung kembali kepada kebutuhan dan kondisi bayi. Ada yang lebih, dan biasanya pun ini adalah berdasarkan on demand atau kebutuhan bayi, sehingga ibu harus mengetahui tanda-tanda bayi sedang lapar dan harus dipenuhi segera kebutuhan ASI-nya. Karena pada saat hari atau minggu pertama ini adalah minggu-minggu yang krusial ya, yang harus dapat diberikan asupan ASI secara intensif dan eksklusif tentunya, tanpa memberikan tambahan apapun, di mana pada saat ini bayi masih memiliki ritme yang berbeda ya, di mana pagi biasanya tidur, kemudian malam dia bangun, karena memang pada saat malam hari hormon prolaktin diproduksi dengan sangat banyak sekali, sehingga membantu untuk pertumbuhan atau percepatan perkembangan bayi di usianya yang masih yang masih newborn atau hitungan baru lahir. Nah, jangan sampai dilewatkan menyusui malam hari, dan minimal ibu dapat memberikan ASI 8-12 kali, bahkan lebih sesuai dengan kebutuhan bayi atau on demand. Begitu bayi menginginkan, silahkan segera disusui. Nah, kemudian tawarkan payudara yang satu atau payudara salah satunya terlebih dahulu, untuk memastikan pemberian antara formil atau ASI awal dan ASI akhir dapat disalurkan kepada bayi secara benar, di mana ASI awal adalah pada saat tetesan-tetesan atau cairan yang pertama dikeluarkan atau di awal-awal bayi menyusui, yang biasanya berwarna bening atau jernih. Ini biasanya memberikan efek lega atau efek dahaga ya, untuk memberikan rasa kesegaran, rasa kepuasan pada saat menyusui, di mana mengandung banyak vitamin dan mineral. Dan pada saat menit-menit ke-15 atau ke-20 menit, ini biasanya akan sudah terproduksi ASI akhir atau yang disebut dengan high meal, yang kaya akan protein dan lemak, yang membantu mengenyangkan dan membantu untuk memberikan efek membangun otot dan massa tubuh pada bayi. Nah, yakinkan bahwa salah satu payudara disusui terlebih dahulu, dan kemudian dipastikan kosong. Apabila bayi masih terlihat belum puas, nampak masih menginginkan untuk menyusu, sehingga baru ditawarkan payudara yang berikutnya atau yang sebelahnya. Nah, ini adalah tujuannya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, untuk mendapatkan kebutuhan ASI awal, vitamin mineral, dan ASI akhir yang kaya akan protein dan lemak yang membantu tumbuh kembang bayi. Jangan lupa untuk dapat memantau tanda-tanda bayi yang sudah kenyang atau kecukupan ASI ya ibu ya. Nah, pada saat bayi baru lahir ini biasanya memiliki ritme yang berbeda, di mana dia ada percepatan pertumbuhan, dia menginginkan dekapan dengan ibunya, dan biasanya pada saat bayi baru lahir ini dapat diberikan intensif 2-3 jam dalam pemberian ASI eksklusif. Apabila bayi ibu 3 jam tidak menyusui, ini harus dikoreksi lagi, ada harus dilakukan feeding cue atau rangsangan untuk menyusui agar dapat mengoptimalkan
pemberian ASI eksklusif atau penyaluran ASI agar tidak terjadi sumbatan ASI sehingga ASINya terdistribusi dengan baik, hisapan bayi adekuat untuk dapat merangsang produksi dari ASI itu sendiri, sehingga ibu yang baru menyusui memang butuh dukungan emosional, kemudian dukungan fisik tentunya, dan dukungan untuk menyusui, karena memang pada saat fase-fase bayi baru lahir ini harus kontak terus dengan ibunya, harus bonding terus dengan ibunya untuk dapat meningkatkan produksi ASI. Jadi dampingi ibu yang sedang menyusui, hindari underestimate atau bully pada ibu yang sedang menyusui di awal-awal, terutama di awal-awal kelahirannya, karena ini adalah fase yang sangat riskan yang dapat menyebabkan ibu merasa lebih tertekan, karena ini adalah butuh perjuangan untuk memberikan ASI, di mana ibu-ibu setiap 2 jam, setiap 3 jam harus memberikan bayinya ASI untuk meningkatkan produktivitas ASI dan memastikan tumbuh kembang bayinya secara optimal dan secara sehat dan sempurna. Demikian penjelasan saya mengenai berapa lama sih bayi yang normal dapat menyusui, dan apabila bayi kurang menyusui dari durasi tersebut 8-12 kali per hari ataupun lebih, harus dipastikan dulu cek mengenai evaluasi manajemen laktasinya. Apakah bayinya mengalami gangguan kesehatan, kemudian apakah bayinya mengalami permasalahan pada area anatomi dari mulutnya atau bagian dari organ dalamnya, kemudian dipastikan lagi kesehatan ibunya dan cek manajemen laktasi berupa pelekatan, posisi, dan teknik menyusuinya. Yuk, semangat untuk ibu-ibu yang sedang menyusui, semoga berhasil ASI eksklusifnya untuk masa depan anak buah hati ibu yang lebih baik. Terima kasih dan salam Rahayu.